Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram. Episode ke-15. Adipati Ponorogo Pangeran Jayaraga memberontak melawan Mataram. Beberapa lama setelah kejadian pemberontakan Pangeran Puger di Demak, salah seorang adik sang raja yang bernama Pangeran Jayaraga diberi kedudukan sebagai adipati di Ponorogo. Kepadanya diberikan wewenang penuh untuk menegakkan hukum di Ponorogo. Adapun yang mendampingi Pangeran Jayaraga adalah Ronggo di Ponorogo beserta para mantri, antara lain Ngabei Malang Sumirang Noyohito, Panji Wirobumi Genirogo Suronggomarto, Kilumaju Kisodo Mangkudirjo, Andokowono Singodarpo Wirosantiko, Ronggo Sumengit dan Cokrawangsa. Karena besarnya wewenang yang diberikan, Pangeran Jayaraga sampai terlena, berpikir bahwa dirinya sanggup menandingi kekuasaan di Mataram. Pada suatu hari pisowanan, sang adipati Jayaraga duduk di hadapan para punggawa, lengkap menghadap para mantri dan para lurah. Sang adipati berkata, "Paman Ronggo, engkau aku tanya dan juga engkau Bapak Wirobumi. Aku hendak melawan Kanda Prabu di Mataram. Karena sesama putra Raja Mataram, siapa yang kuat dialah yang akan lestari menjadi raja. Sekarang aku rasa aku telah mampu melawan Mataram. Sudah banyak prajuritku yang bisa aku adu ke medan perang." Ronggo Ponorogo berkata, "Mohon maaf, saya tidak sependapat. Paduka telah dikasihi oleh sang raja dan diberi kemuliaan serta wewenang penuh di Ponorogo. Sungguh, langkah Paduka itu tidak elok." Pangeran Jayaraga berkata, "Keinginanku ini sudah tak dapat lagi aku tahan, Paman." Para lurah pun berkata, "Kami menurut sekehendak Paduka. Tunggu apa lagi? Sekarang waktunya menyerang Mataram. Pasukan Paduka banyak. Kalau diadu perang melawan pasukan Mataram, pasti menang." Saran kedua punggawa, Ki Wirobumi dan Ki Ronggo, tak digubris oleh Pangeran Jayaraga. Juga saran 4 mantri yang tidak menyetujui langkah Pangeran Jayaraga. Hari itu belum ada kesepakatan dan pertemuan bubar karena malam menjelang. Ki Ronggo, Panji Wirobumi, Ngabei Malang Sumirang, dan Demang Noyohito berunding sendiri di antara mereka. Berkata Ki Ronggo, "Nah, bagaimana tuan kita itu? Kita sudah tak bisa memberi nasihat. Kukuh hendak melawan Mataram. Tak urung kita berempat pasti kena getahnya." Mereka kemudian sepakat hendak ke Mataram untuk pasrah hidup mati kepada sang raja, karena sang adik di Ponorogo sudah punya kehendak buruk. Mereka kemudian bersiap malam itu juga akan berangkat. Para mantri dari Kajayaragan yang sedang berjaga di alun-alun melihat Ki Ronggo dan Ki Wirobumi lolos. Mereka merasa kalau ditinggalkan sendirian, lalu mengikuti kedua punggawa itu ke Mataram. Sesampai di Mataram, mereka melakukan PP di alun-alun, menyerahkan hidup mati kepada sang raja. Pagi harinya, sang raja yang sedang mengadakan pisowanan melihat ada orang melakukan PP di alun-alun. Sang raja berkata, Gandek, lihatlah siapa yang sedang PP di alun-alun itu." Gandek segera turun ke alun-alun dengan berlari. Sesampai di alun-alun, Gandek mengenali Ki Ronggo dan teman-temannya. Gandek bertanya, "Hai Ki Ronggo, apa maksudnya engkau bersama banyak orang melakukan PP?" Ki Ronggo menjawab, "Kami para mantri Kajayaragan hendak mengaturkan hidup mati saya kepada sang raja. Karena sangat takut saya kepada adik raja yang punya maksud buruk hendak memberontak. Katakan hal ini kepada sang raja." Gandek segera melesat ke hadapan sang raja. Semua yang dikatakan Ki Ronggo telah diaturkan. Sang raja kemudian memanggil para mantri Kajayaragan agar segera menghadap. Mantri Kajayaragan menceritakan semua yang terjadi di Ponorogo. Sang raja sangat marah mendengar laporan para mantri dari Ponorogo tersebut. Berkata sang raja, "Engkau Dinda Pringgoloyo dan Martoloyo, berangkatlah ke Ponorogo. Para mantri Kajayaragan bawalah pulang. Para lurah yang punya maksud buruk semua bunuhlah dan jarahlah hartanya. Dinda Pangeran Jayaraga buanglah beserta anak istri ke Masjid Watu." Yang diperintah segera melaksanakan.
Pangeran Pringgoloyo dan Martoloyo berangkat membawa pasukan dari Mataram. Sesampai di Ponorogo, segera menjarah semua yang ada. Pangeran Jayorogo saat itu sedang bercengkrama bersama para istri. Tiba-tiba terdengar pasukan Mataram yang sedang menjarah. Para istri menangis kebingungan dan memanggil-manggil tuan mereka. "Duhai pangeran, ada apakah gerangan pasukan Mataram datang menjarah di luar sana? Tak urung pasti sampai masuk ke dalam puri. Apa dosa tuan sehingga pasukan Mataram sampai di sini?" ratap para istri. Pangeran Jayorogo merasa sangat menyesal, merasa bahwa telah salah perhitungan. Pangeran Pringgoloyo dan Adipati Martoloyo sudah sampai di puri dan segera menyampaikan perintah sang raja. Pangeran Pringgoloyo berkata, "Engkau diperintahkan menyingkir dari Mataram. Pergilah ke Masjid Watu. Jangan membawa pembantu. Cukup bawa satu istri. Sekarang berangkatlah." Segera keluar Adipati Jayorogo beserta istrinya dari Puri Ponorogo. Keadaannya sungguh memprihatinkan. Hanya boleh membawa 4 orang pengiring saja. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan tahun Tanpa Guno Misik Nabi yang melambangkan tahun 1530 dalam kalender Jawa, bertepatan dengan 1608 atau 1609 dalam kalender Masehi. Sesampai di Watu, pangeran tinggal di sana selama hampir setahun. Tetapi masih di tahun yang sama segera dipindah ke Nusa Brambang, di sebelah barat daya dari negeri Mataram. Pangeran Jayorogo sudah dibuang dengan hanya membawa satu istri saja. Semua jarahan sudah diaturkan kepada sang raja. Berkata sang raja, "Semua kawula Mataram, ingatlah kalian semua, juga para kerabatku. Ingatlah pesan mendiang ayahanda raja. Barang siapa yang punya maksud buruk, tidak akan menemui selamat. Sekarang sudah ada buktinya. Kanda Puger dan Dinda Jayorogo tidak patuh pada pesan itu. Sekarang nasibnya sungguh memprihatinkan." Para mantri dan kerabat menyembah, semua menyatakan patuh dan takut akan pesan mendiang sang raja yang telah wafat. Berkata sang raja, "Wahai Mas Ronggo, sekarang engkau pulanglah ke Ponorogo. Tatalah negerimu ini sebaik-baiknya. Juga pimpinlah para mantri dan punggawa di sana." Ki Ronggo menyembah dan mundur dari Bali Pisowanan untuk segera berangkat ke Ponorogo melaksanakan perintah sang raja. Setelah peristiwa 2 pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Demak Pangeran Puger dan Adipati Ponorogo Pangeran Jayorogo, tidak ada lagi pergulaan di negeri Mataram. Sang Raja Sunan Adiprabu Anyokrowati memerintah dengan sentausa hingga akhir hayat. Beliau meninggal saat berburu di Krapyak, sehingga mendapat sebutan Susuhunan Sedo ing Krapyak. Para pendengar yang berbahagia, episode ini menandai akhir kebangkitan Mataram. Selanjutnya, di tangan para penerus, negeri Mataram mencapai zaman keemasan atau puncak kekuasaan. Nantikan pada babak selanjutnya yang akan tetap tayang pada channel ini. Sekian dan terima kasih.